Pemirsa podcast Obrol Ringan yang saat ini masih setia menonton dan menyaksikan video di media Flores Kreatif TV. Pada kesempatan ini saya berada di rumah kediaman Ibu Maria Oni, ibunda dari Mektildis Octaviana, bocah penderita penyakit hidrosefalus yang saat ini sudah berusia 12 tahun. Penyakit yang diderita oleh Ananda Okta biasa dipanggil ya, ini sejak usia 3 bulan. Jadi setelah dilakukan operasi di Bali, sampai sekarang belum melakukan check up atau kontrol kembali. Hal itu kami temukan bahwa karena kondisi perekonomian keluarga yang belum mampu untuk melakukan check up kembali di rumah sakit Bali ya, di Sangla Bali. Ibu Maria Oni, biasa dipanggil Ibu Oni ya. Ibu Oni, bisa tidak diceritakan kepada pemirsa podcast Obrol Ringan kira-kira penyakit asal muasal penyakit ini seperti apa awal? Para pemirsa di rumah, saya menceritakan secara singkat awal dari penyakit dari anak kami ini, anak Octaviana. Setelah melahirkan, memang tidak ada gejala bagi anak kami ini terkena penyakit ini. Setelah 3 bulan setelah melahirkan, kami lihat anak kami ini kepalanya semakin membesar. Akhirnya kami sekeluarga membawa dia ke Susteran Labuan Bajo, karena waktu itu dulu Susteran Labuan Bajo itu terkenal dengan obat yang bagus untuk anak-anak. Akhirnya kami bawa ke sana. Di sana suster melihat bahwa anak kami ini padahal terkena virus hidrosefalus. Tidak bisa dengan cara lain. Akhirnya suster bilang harus ke rumah sakit umum Labuan Bajo untuk ambil rujukan, karena di rumah sakit umum Labuan Bajo belum ada dokter saraf. Akhirnya kami ambil rujukan di rumah sakit Labuan Bajo, terus ke Ruteng. Di Ruteng dokter sarafnya masih di Bali. Akhirnya kami tunggu selama 1 minggu. 1 minggu kemudian dokter datang, lalu dokter bilang memang di Ruteng tidak bisa operasi, harus rujuk ke Bali, ke rumah sakit Sangla. Di sana selama 6 bulan. Tindakan pertama itu operasi sedot. 2 minggu kemudian tidak ada cairannya tetap. Akhirnya dokter bilang harus pasang selang. Setelah pasang selang, dokter bilang harus kontrol ini selang nanti sekali dalam 5 bulan. Dari situ, sejak dari operasi itu, dari tahun 2010 sampai sekarang, kami tidak ke Bali lagi. Alasannya kekurangan dana, juga karena perekonomian kami begitu rendah, akhirnya tidak kami kontrol lagi nih anak. Sekian dari kami keluarga, informasi dari penyakit anak kami Octaviana. Baik pemirsa podcast Obrol Ringan, jadi itu adalah cerita perjalanan ya penyakit dari Ananda Okta. Kenapa sampai sekarang dari semenjak dilakukan operasi di Sangla Bali itu sampai sekarang belum melakukan check up atau kontrol kembali ke rumah sakit, karena ini menyangkut kondisi perekonomian ya. Ditambah lagi sekarang ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang cukup mencekik kehidupan masyarakat, karena ini juga bukan penyakit, pandemi ini kan bukan penyakit hanya di daerah kita saja, melainkan ini nasional bahkan internasional mengalami ini. Jadi ditambah ini juga yang namanya masyarakat hanya pekerjaannya sebagai buruh petani ya, untung-untungan lah hidup ini, bahwasannya hidup ini memang kita saling membantu dan saling mendorong dan melengkapi sesama masyarakat di dalam kehidupan masyarakat ini. Pemirsa podcast Obrol Ringan di media Flores Kreatif TV. Jadi Mektildis Octaviana atau biasa kita panggil Okta. Jadi beliau Ananda kita ini sedang berbaring
lemas di belakang kita. Dia tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk. Nah, mohon maaf, kepalanya terus membesar karena masa depan Ananda Okta ini masih panjang dengan usianya masih usia muda, usianya baru 12 tahun. Pemirsa podcast Obrol Ringan dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan ini, nanti kami akan cantumkan nomor rekeningnya bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin memberikan bantuan atau sumbangan kepada Ananda kita Okta. Nanti kita akan cantumkan di sini, dan kontak yang bisa dihubungi juga nanti akan kita cantumkan di sini. Bapak Ibu yang mungkin meragukan terkait penderitaan ini bisa komunikasi langsung dengan orang tua dari Ananda Okta, ataupun nanti Bapak Ibu pemirsa podcast Obrol Ringan bisa kunjung langsung di kediaman rumah beliau, yaitu kediamannya di Kampung Sorutung, Desa Pantar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Memang selama pemberitaan awal Ibu Oni ya, pemberitaan awal itu kan sudah beberapa dermawan-dermawan yang turun ke rumah kediaman langsung, mengecek langsung, membawa langsung bantuan itu. Tapi sampai sekarang kebutuhannya masih belum mencukupi untuk berangkat ke Bali untuk melakukan check up lagi di rumah sakit di mana pada saat awalnya dilakukan operasi itu. Sampai sekarang kedua orang tua Ananda Okta ini masih kebingungan untuk mencari tambahan-tambahan untuk melakukan biaya operasi pada saat atau check up kembali ya, check up kembali pada saat di Bali dan untuk membiayai kehidupan selama di Bali dalam rangka untuk penanganan penyakit hidrosefalus yang diderita oleh Ananda Okta. Pemirsa podcast Obrol Ringan yang saat ini sedang menyaksikan, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga Bapak Ibu bisa memberikan bantuan kepada Ananda Okta, karena Ananda Okta ini masa depannya masih panjang. Jadi tangan-tangan kemuliaan Bapak Ibu sekalian semoga nanti bisa memberikan dia satu semangat, spirit kekuatan untuk kehidupan Ananda Okta. Terima kasih.